Pembunuh di lift. Pada Sabtu malam di perpustakaan kampus, gadis ini masih sibuk di depan laptopnya untuk mengerjakan tugas. Dia adalah murid baru dan orang baru di kota ini, sehingga ia tak memiliki teman. Ketika ia lihat lagi, ternyata jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Terlihat wajah pustakawan yang lelah menunggunya. Lelah menunggu gadis ini pulang agar ia juga bisa segera pulang. Ketika gadis ini merapikan buku, ia merasa ada yang mengawasinya. Ia terus saja menoleh ke belakang, memastikan tak ada siapa-siapa. Malam itu begitu tenang dan sunyi. Gadis yang bernama Haruko ini berjalan seorang diri menuju apartemennya. Ia sedikit takut karena ia merasa ada orang yang membuntutinya. Untunglah apartemennya dekat dari kampus, dan ia merasa lega karena selalu ada security di depan. Ketika ia memasuki lift, ia memencet lantai 14. Tiba-tiba ada tangan seseorang yang menahan lift itu. Ternyata itu adalah sesosok laki-laki tampan yang tersenyum ke arah Haruko. Haruko pada saat itu salah tingkah. Ia tersipu malu. Laki-laki itu bertanya pada Haruko, apakah ia tinggal di lantai 14? Haruko menjawab iya. Lalu laki-laki itu berkata bahwa apartemennya ada di lantai 13 dan memencet angka 13. Laki-laki itu merayu Haruko dan mengatakan pakaiannya bagus. Haruko benar-benar salah tingkah mendengar gombalannya. Tibalah di lantai 13. Laki-laki itu keluar dan mengucapkan selamat tinggal. Haruko mengucap selamat tinggal juga. Tiba-tiba laki-laki itu berkata, "Aku akan menemuimu lewat tangga dan menusukmu." Lift pun tertutup. Haruko yang sangat panik menelpon 911 untuk meminta bantuan. Sayangnya lift terbuka. Laki-laki itu menusuk Haruko tepat di dadanya tanpa ampun. Jaketnya yang putih polos langsung berlumuran darah. Esok paginya, gadis itu ditemukan tewas di dalam lift. Sejak saat itu, kamera keamanan dipasang. Tombol berhenti darurat juga ditambah. 6 bulan berlalu, laki-laki ini lolos dari kejaran polisi. Ia merasa bangga karena pembunuhannya berhasil dan ia ingin mencobanya lagi. Pada malam Sabtu lain, laki-laki ini pergi ke gedung apartemen yang sama, berniat menguji keamanannya. Ia melihat security sibuk menonton HP, dan ia melihat mangsanya seorang wanita. Wanita itu menekan tombol 14. Laki-laki ini menekan tombol 13 dan berkata, "Aku tinggal di lantai 13. Wanita ini hanya diam. Dia tidak berkata sepatah kata pun. Rambutnya panjang dan tanpa alas kaki. Laki-laki ini merasa sedikit aneh, tapi ia tidak peduli. Tiba di lantai 13, laki-laki ini mengucapkan selamat tinggal, bersiap dengan pisau di balik jaketnya. Namun saat ia menoleh, anehnya wanita itu hilang. Laki-laki ini benar-benar merinding. Tiba-tiba pintu lift tertutup. Lampu di lantai itu nyala padam dengan sendirinya. Ketika laki-laki ini mendongak, ia kaget dan ketakutan setengah mati. Dari atas merangkak sosok makhluk mengerikan. Giginya tajam. Bajunya penuh lumuran darah. Laki-laki ini pun ingat kalau itu adalah hantu Haruko, gadis yang ia bunuh. Haruko mencengkram laki-laki itu, lalu tanpa ampun menghabisinya, sebagaimana ia telah dihabisi dahulu. Selalu hati-hati ya guys, dimanapun kalian berada, usahakan agar tidak sendirian. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe channel ini dan komen di bawah. See you, kalian mau cerita apa lagi nih?